Oke, kita ketemu lagi di podcast yang sudah lama vakum. Hampir 1 bulan lebih kita vakum. Sekarang saya ada di Gria Antik lagi, tapi ownernya nggak on free. Tapi di sini ada alumni dan nggak tahu itu alumni apa. Alumni SMP S1 Ngantang ya. Tapi masih anak Ngantang. Ben yang gini loh Ben. Masih anak Ngantang, saya mau tanya-tanya karena beliau. Sekarang Jepang. Makanya Jepang. Terus Kita mau podcast bintang tamu spesial dari Jepang. Harusnya saya mau undang Jerome Pauline tapi gak kenal. Tapi kita ngambil yang Jerome Pauline lah ya. budgetnya sedikit. Jerome Pauline. Tapi ini lebih hebat dari Jerome Pauline loh, S3 di Jepang. Halo, podcast apa sini? Semaput. Oh, Semaput. Ya, hari ini aku diundang sama Bapak guru yang sangat luar biasa ini. Enggak, beliau menawarkan diri kemarin ya. Enggak. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa, biasa dipanggil Mustafa. Saya sekarang mahasiswa S3 di Saga University di Jepang bagian selatan di Kyushu. Terus saya dulu S1-nya di UM. Kemudian saya dapat beasiswa exchange student di Saga University, kemudian pulang, terus S2 di Saga University dan sampai sekarang S3. Terus jurusan saya adalah di teknik elektro ya. Tapi kalau S3 kan lebih ke spesifik, jadi ada namanya jurusannya adalah optoelectronics. Peminatan ya, hitungannya peminatan. Apa ya? Bagian dari teknik elektro apa enggak? Lebih ke ini ya, specialized gitu. Peminatan ya, specialized. Kalau S3 kan harus bener-bener di keilmuannya spesifik gitu kan. Jadi di optoelectronics, crystal engineering, semiconductor, solar cell. Pertanyaannya, kenapa harus ke Jepang sih? Kenapa harus ke Jepang ya? Kenapa? Emang pendidikan di Indonesia tidak bagus? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan ke Jepang. Lumayan. Ini apa ini rumah? Ngantang di. Oh, rumah saya Ngantang bagian pasar. Kalau kalian tahu KPN Mulon. Balai Desa Lawas. Apa village hall? Kenapa? Pertanyaannya kenapa kuliah di Kenapa Jepang? harus ke Jepang? Ini pertanyaan pers. Jawabannya pengen yang beneran asli apa pengen yang jawaban bagus? Jawaban bagus ya, jawaban bagus. Asli no. Asli, kecelakaan. Hah? Kecelakaan nggak sengaja. Loh, kenapa? Kalau setahu saya, kan awalnya kan S1 di UM, terus ada pertukaran pelajar, masa nggak sengaja kamu? Iya beneran, jadi kayak aku tuh pas S1 pengen ke luar negeri, pengen kuliah di luar negeri gitulah ceritanya. Terus aku kenal lah sama salah satu dosen di UM. Terus kemudian beliau ini, aku pengennya itu di daerah-daerah Eropa sebenarnya pengen di sana. Terus kebetulan nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dipanggil lah gitu, Mustafa, kamu ada kesempatan buat beasiswa ke Jepang gitu. Padahal nggak ada ini rasa pengen ke Jepang tuh nggak ada waktu itu ya 2017. Terus kemudian ya dari situ oke lah aku mengiyakan tawaran itu, tapi masih dalam pendaftaran ya, jadi prepare apa segala macam, akhirnya dapat beasiswa ke sana. Nah pas di sana ternyata di sana sistem pendidikannya bagus juga dan keilmuannya juga aku suka gitu. Akhirnya Itu yang asli. Kalau jawaban bagusnya adalah saya kan teknik elektro kan, dan di sana itu kampus-kampusnya itu banyak sekali terkenal dengan teknologinya yang bagus, jurusan engineeringnya gitu bagus gitu. Apalagi di kampus saya di Saga University itu engineering faculty itu levelnya lumayan dan electrical itu bagus gitu di situ. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa aku sampai S3 gitu sekarang di sana. Soalnya ya lumayan researchku nyambung gitu di sana. Terus habis itu support untuk researchku juga sangat disupport banget di sana. Jadi lanjut. Emang terkenal, maksudnya
Jadi kritik maksudnya lah yang Indonesia kan yang terkenal mesti Tokyo. Benar sih, itu benar sekali ya. Kampus saya adalah kampus kecil. Oh, Kampus termasuk kecil, tapi apa namanya? Ya lumayan lah, maksudnya masih ada ranknya lah meskipun nggak kayak Tokyo, Kyoto atau Hiroshima University yang gede-gede, tapi masih oke lah gitu kampusnya, nggak terlalu yang bawah-bawah banget gitu, masih lumayan daripada Indonesia. Bisa Pengalaman S1 kali ya, pengalaman S1 di sini nggak terlalu bagus pengalamannya. Enggak lah, UM mendidik dan mengabdi. Enggak, oh ya Allah, enggak ikat deh, iso nggak sikat? SMK Tokyo mesti. Enggak, maksudnya kampusnya bagus, cuma dulu pas skripsi itu kayak merasa sangat ribet gitu loh. Maksudnya Bapak kan juga merasa seperti itu ya Pak. Nah, dari situnya maksudnya kayak oke, karena aku udah tahu di Jepang itu seperti apa, jadi aku bisa compare gitu. Jadi lebih enak di sana sih sebenarnya. Kalau masalah apa namanya konten ya memang di sana sulit sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya, lingkungan, environment, terus apa lingkungan kerja, lingkungan belajarnya lebih mendukung di sana gitu. Meskipun kontennya juga lebih sulit, tapi lebih oke. Perbedaan paling menonjol dari sistem pendidikan Indonesia sama sistem pendidikannya Jepang. Kalau di Indonesia kan kita sudah tahu lah ya seperti itu. Enggak, Kita nggak perlu sih. kita nggak perlu bahas. Sistem pendidikan itu ini cangkupannya sangat lebar loh Pak. Maksudnya di apanya gitu, sistem pendidikan apanya? Yang mulai dasar sampai di perguruan Waduh. tinggi. Kalau kita sebagai orang Indonesia sendiri kan sudah awam lah itu, mulai dari TK-nya di Indonesia seperti apa dan seterusnya. Mati Coba lah nyebrang jalan saling ini. ada pelanggan lain ya. Muridnya Nah, ini Salim sih. Pak Rul. Di tengah-tengah podcast ada Salim. Bapak guru di sini. Ya, kalau kita ngomongkan masalah sistem pendidikan itu yang seperti apa, kurikulumnya atau lingkungan belajarnya, kan aspeknya kan banyak Pak. Dari kurikulum bisa apa ya? Lingkungan belajar. Oke. Di Jepang itu Salim Pak, ada yang mau Salim? Itu baru kan. Itu baru terawih tadi. Tahu langsung udah pergi. Kita nanti. Benar. Kan oke nih. Tak takon irisan kok. Pulas ya enggak. Salim. Benar kan? Jadi podcast Salim. Dia gaya jadi podcast Salim. Salah satu keunggulannya pendidikan Indonesia ya benar. Kau ada orang Jepang. Benar. Orang Jepang sangat hargai. Nggak ada sih Salim. Orang mulai di Jepang Salim ditapuk nggak sih? Oh sak mono Salim nggak sih? Apa mulai gurunya cewek ngono nggak sih Salim? Oh, Jane Masa mau Jepang mengawali budaya Nggak ono sih Salim deh, ono nggak ono Salim. Repot lah orang Jepang Saling Paling ini nyebrang tak ya? biasanya gitu. Karena- Masa paling nyebrang Salim. Karena apa kangennya? Lingkungan belajar. balik mana lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar di Jepang itu memang apa ya? Suportif dari fasilitasnya. Pertama kita kan lingkungan belajar kan banyak sekali kan. Yang pertama dari fasilitasnya itu sangat memadai. Gitu. Kalau aku bilang gitu karena aku di lab juga segala sesuatu itu disupport untuk risetku. Jadi aku nggak mengeluarkan biaya apapun. Iki apa di rumah? No, iki. Gak jauh. Lingkungan belajar. Terus Lebih suportif, kemudian dari fasilitasnya lebih memadai yang pertama. Yang kedua adalah apa namanya karena fasilitasnya memadai, jadi kita lebih bisa apa ya rajin dan mudah gitu dalam mengerjakan sesuatu. Oh masih ngale, maksudnya apa sih di podcast ini gak jelas sumpah gak jelas. ya, kalau kita nggak bicara di Indonesia wis, karena semuanya sudah tahu. Keunggulannya di Jepang yang pertama kalau lingkungan belajar seperti itu ya, lebih mendukung gitu ya. Lebih mendukung secara fasilitas, terus kemudian anak-anaknya juga apa ya
sistemnya itu kalau di aku kan aku di lab itu. Jadi di lab itu satu lab besar itu diketuai oleh beberapa profesor. Nah di dalamnya itu ada mahasiswa S3, S2 dan S1 tahun keempat tahun terakhir. Jadi kita banyak sekali kolaborasi research di sana. Jadi saat kita punya satu tema research besar, terus kita kerjakan banyak orang gitu. Jadi bisa sekali untuk membuka kayak diskusi apa segala macam karena kita punya ruang sendiri dan kita lingkungan belajarnya lebih banyak diskusi gitu loh. Maksudnya bisa lebih banyak sharing gitu dengan teman apa gitu. Jadi lebih oke aja dan setiap minggu kalau di lab saya ya, setiap minggu kita ada namanya Zemi namanya. Zemi itu seperti apa ya, meeting gitu dengan profesor kita menyampaikan progres kita selama 1 minggu itu seperti apa gitu. Jadi tetap dimonitoring gitu loh. Jadi kita tahu gitu. Seperti itu dan ya budaya Jepang karena mereka workaholic ya. Nah, ini salah satu plus minus juga sih, workaholic itu sebenarnya bagus kalau untuk pekerjaan atau untuk studi atau apa karena memang hasilnya nanti pasti juga bagus gitu. Tapi di lain sisi secara mental itu ada minusnya juga gitu. Kalau kerja terlalu banyak tapi tanpa mengenal waktu istirahat atau bermain. Tapi di sana memang orangnya workaholic banget tanpa mengenal waktu. Kalau orang bilang orang Jepang itu kerja kayak robot ya emang iya. Gak slow berarti. Gak slow. Disiplin, tepat waktu dan lain-lain gitu. Itu secara untuk pekerjaan bagus ya. Tapi kalau secara mental ya saya akuin memang kurang sehat. Tapi kan tadi sebagai bahan IG story kan. Iya, mengeluh, sambat. Kan biasanya IG story jam 2 pagi gitu ya. Nah, dia kan selalu kan apa sih disambati coba? Oh, iya. Itu kan sebagai Mustafa yang orang Indonesia. Kalau orang Jepang sendiri ya buat story sambat enggak? Lebih nggak story sih, mereka sambatnya lebih ke langsung ya. Mereka kan enggak medsosan ya, jarang medsosan kan. Mereka sangat sangat menjaga privasi katanya sih ya. Mereka nggak terlalu kayak misalkan tahu nggak sih bilang kalau orang Jepang itu Instagramnya pasti nggak ada foto mereka, tahu nggak? Jarang ada yang fotonya foto mereka, jadi kayak foto dari belakang gitu, ketiak rambutnya doang gitu nggak. Lalu apa foto plan deal? Gak pakai Instagram foto plan juga apa coba ya paling gak pemandangan lah. Lalu foto plan langsung ditampilnya anjir. Tapi kalau untuk pendidikan sih oke sih Jepang sih. Kalau ikone uang itu sing bunder iki. Segi Kayak dewe. terus Oh ini dah foto profilnya. Iya. Kalau ada ikut akhir ini. apa Kurikulum. kurikulum. sebagai perbandingan ada guru di Indonesia. Guru di Indonesia. Hah, guru penggerak apa ya? Gimana kurikulum di Indonesia itu menurut Bapak Fadil gimana? Ya, nganu, Nanti kita bandingkan yang di Jepang. terlalu banyak gonta-ganti. Apa? Jadi nggak maksimal. Soalnya kan guru kan ada yang misalnya yang kayak menguasai teknologi ya gampang ganti-ganti kan, maksudnya bisa. Itu kan yang guru yang maksudnya yang agak sepuh gitu kan jadi sulit, apalagi nggak menguasai teknologi kan ya sulit untuk mengikuti. Misalnya kalau genta-genti terus. Mana nggak kok ganteng-gantengan lah luan. Podcast apa ya kira? Enggak. Apa nggak memang seharusnya seperti itu ya? Kita kan kurikulum kan memang harus menyesuaikan dengan zamannya. Iya. Jadi kan kalau sebagai Kayaknya tidak ada tanggapan. kalau sebagai guru kan memang harus kita harus bisa Adaptif ya. Ada. Kalau di Jepang Kebetulan yang saya tahu itu mungkin kulit luarnya saja ya. Jadi kayak karena aku tidak terjun langsung di anak-anak menjadi anak SD dan kuliah di sana, sekolah di sana gitu kan. Tapi aku ada beberapa kali mengajar bahasa Inggris di SMP, di SMA. Kalau di sana namanya itu bukan. Namanya itu apa kayak aku tidak tahu lupa. enggak. Ada jadi kayak kan kayak part time gitu kan. Jadi aku part time-nya kadang-kadang ngajar kan. Karena aku gabung di salah satu organisasi internasional gitu. Kalau ada acara diundang ngajar bahasa Inggris ya aku ngajar. Nah, aku beberapa kali ngajar di SMA, ada di SMP. itu masuk formal.
masuk seperti mengajar kayak mereka mendatangkan orang asing yang memang bisa berbahasa Inggris, terus mereka komunikasi langsung dengan anak-anak SMP di sana, terus dibayar yang mengajar. Kita mengajarkan beberapa kayak budaya-budaya di luar dengan bahasa Inggris of course, karena mereka pengen improve bahasa Inggris mereka gitu. Ada beberapa kali di SD. Iya, Kalau di sana menurutku kalau masalah kurikulum aku nggak terlalu yang paham bener-bener sampai dalamnya gitu ya. Tapi anak-anak di sana memang pertama yang saya bicarakan kemarin adalah output mereka mungkin yang paling penting adalah kognitifnya ya. Kalau menurut saya, jadi aspek yang memang ditonjolkan di sana itu kognitifnya. Yang kedua baru afektifnya. Jadi kalau nilai-nilai misalkan kesopanan, karakter segala macam itu mungkin sebagian menjadi tanggung jawab keluarga dan itu mungkin menjadi nilai kedua gitu loh, bukan aspek yang utama kalau di sana mungkin menurut saya, karena mereka banyak sekali gitu loh mengundang orang-orang asing yang untuk berbicara bahasa Inggris. Itu kan aspek kognitif ya kalau menurutku ya, itu kan ya kan? Jadi kalau lebih ke kognitif, tapi kalau saya sebagai orang awam kan nggak pernah ke Jepang. Kalau dari segi tingkat kesopanan, Jepang itu termasuk Sopan. Ya, termasuk sopan. Padahal di sekolahnya itu lebih menonjolkan ke kognitifnya. Iya, that's a culture. Berarti kesopanan itu masuk culture, udah masuk budaya. Iya, budaya. Yes. Gak perlu diajarkan di sekolah, sudah tertanam. Di sana itu ada namanya istilah namanya honetatemae. Jadi honetatemae itu adalah kita kalau di depan orang itu kita tidak boleh menunjukkan rasa benci sedikit pun. Jadi misalkan aku benci sampai Ageng dia. Jadi aku mangkel sampai hari dia. Tapi aku ketika ngopi kok ini ya, di kabare ngono. Di Jepang ono ngopi-ngopi. Enggak, misalkan ketemu gitu ya. Berarti rasen-rasen mana berarti? Nah, di depan orangnya kita nggak boleh menunjukkan itu, tapi di belakangnya makanya sulit sekali nebak orang Jepang itu suka sama kita apa enggak. Karena budayanya memang karena budaya kita harus kebencian. Kita harus sopan di depan orang itu. Kita harus benar-benar sopan di depan orang. Kita nggak boleh menampakkan. Dengan orang Jawa yang mau makanya kan filosofi kerisnya kan di belakang orang Jawa. Cuma emang udah terkikis saya sekarang. Makanya aku tuh kadang berpikir bahwa orang Jepang itu lebih Jawanya dari orang Jawa sendiri. Kadang itu adalah gara-gara kita dijajah Jepang ya. Tidak tahu juga ya. Tidak tahu juga sih. Serapan. Berarti Jawa itu Jepangi ya. Iya. Jepang. Jawa itu Cuma kurang lama, cuma 3,5 tahun makanya udah. Coba kita jajah lebih lama. Oh, bulan Jepang. Mati semua. Kok boleh Jepang apa cuma di situ? Di situ itu gimana? Kesopanan sama itu. Kejujuran mungkin kali ya, kebersihan. Apa sih? Kalau banyak culture-nya, kalau mau masalah culture itu banyak karena memang dari temurun-temurun, misalkan sampah gitu ya, nggak ada tempat sampah, ya memang dibawa sampai pulang. Kayak misalkan kita ke festival apa gitu ya, kita makan terus nggak ada tempat sampah, ya dibawa sampai pulang sampahnya. Ya itu karena budaya, karena diajari dari kecil dengan family mereka, dari keluarga mereka seperti itu. Mungkin di SD gitu ada kayak membersihkan sekolah di anak-anak SD itu loh, mereka punya jadwal-jadwal piket gitu-gitu ada di pengajaran mereka. Berarti di Indonesia itu seperti itu diajarkan di sekolah karena memang belum jadi budaya. Iya benar. Mungkin menurutku benar. Kayak gitu ya. Menurutku Kalau benar. di Jepang nggak perlu diajarkan di sekolah karena sudah budayanya. Menurutku seperti itu juga. Dan menurutku juga orang Indonesia itu mudah terpengaruh dengan kemajuan teknologi dan sekitarnya gitu loh, tau nggak sih? Jadi kayak anak-anak kecil zaman dulu dan sekarang itu pasti udah ininya beda sekali gitu loh, tau nggak sih? Kalau dulu kita kan nggak tahu gadget, nggak tahu apa dan lain-lain, kita masih kayak fokus kita kan ke keluarga, apapun informasi yang kita dapatkan kan terbatas gitu dari keluarga seperti itu. Tapi kalau sekarang kan udah beda lagi ininya gitu. Dan anak-anak Jepang itu jarang gitu loh yang anak kecil mainan HP apa. Ini ya paling menarik aja ya. Di Jepang itu kalau kita ke convenience store aja itu kayak mereka tuh jual majalah dewasa tuh.
Apalagi kalau kita ke namanya Sutaya, kayak stationery shop gitu, di atasnya itu mereka jual video porno. Tapi di situ tuh anak-anak itu nggak ada yang masuk. Udah ngerti gitu. Karena mereka paham gitu loh. Karena memang dari budayanya, dari misalnya akar budayanya dan anak-anak kecil memang diajari seperti itu gitu loh. Memang dari keluarganya memang nggak boleh gitu. Udah ada masanya seperti itu. Tapi anak kecil di sana nggak pakai gadget, tapi ada yang ini main mesin bang. Iya, benar juga. Benar juga. Oh, Ada yang jadi ninja juga. Sepanjang yang saya tahu sepanjang yang saya tahu tuh mereka tuh pasti diatur gitu loh. Kalau sama orang tuanya main gadget apa gitu tuh pasti kayak di parentingnya itu mereka kayak diatur gitu loh anak-anak yang segitu. Bahkan temanku aja ya, temanku yang kuliah aja mereka mengaku bahwa mereka baru pegang gadget itu SMP kan. Gaptek dong. Enggak gaptek juga sih Gus. Makanya mereka nggak terlalu into sosial media ya. Karena memang di budayanya itu nggak ada yang kayak Instagramer, tau nggak sih? Tapi Yang kayak ini kita. loh malah apa ya? Mereka kayak terbatas dulu ya hubungannya ya. Itu. Jadi itu kita kan liar kan. Iya. Berarti liar kan. Sejak kecil kan dia harus main di bahkan masih syuting bola bisa. Di sana nggak mungkin ada, makanya kita kan lebih ada kebutuhan untuk show off itu ya memang ada yang dipamerin. Karena kan ya wes lingkungannya di situ dan semuanya mengalami yang sama ya. Ngapain juga dipamerin yang sama-sama. Wes kan. Iya. Dan di sana itu zonasi tau nggak sih? Sama kayak di Indonesia sekolahnya zonasi SD, SMP. Jadi anak SD misalkan SD di Kaumerjo gitu ya. Jadi anak-anak Kaumerjo aja gitu yang sekolah di SD situ. Terus nanti mereka SMP ya sekolahnya di situ. Nah SMA baru mereka bisa milih gitu. Dan milih pun itu juga nggak jauh gitu loh. Nah baru kuliah itu mereka bisa udah kemana gitu. Nah setelah kuliah itu mereka ada namanya upacara 20 tahun atau Seijin Shiki. Jadi 20 tahun usia 20 tahun itu mereka udah bisa minum alkohol kayak gitu loh, tahu nggak sih? 20 tahun. Enggak 17. 20. Oh, ndek kana 20. Katachi 20. Jadi Seijin Shiki itu mereka kembali lagi ke kampung halaman, reuni lagi sama teman-teman SD mereka untuk upacara kedewasaan. Berarti KTP oleh umur berapa? KTP 20, nggak tahu 20 tahun kayaknya. Kalau Menkyo itu 18 ya, Menkyo itu SIM gitu. 18 tahun kayaknya. Oke, masa ini terlalu dini. Jadi ada kalanya mereka pulang itu terus ketemu sama teman-teman yang memang ya itu karena mereka zonasi itu mau loh. Sekolahnya itu nggak mencar-mencar loh ketika SD SMP. Tapi menariknya mulu. Kalau budayanya sejak kecil kan jarang pegang teknologi. Tapi kok bisa memanage SDM-nya jadi canggih dalam teknologi. Oh, karena mungkin kali ya, Jepang itu teknologinya Canggih banget. bukan teknologi, maksudnya teknologi itu ya apa sih mas? Dan menurutku sih canggih ini Indonesia nggak disupport. Dan ini ya soalnya Jepang. Maksudnya kalau menurutku like, misalkan ada SD nggak robot ya akeh di Jepang itu. Maksudnya teknologi yang seperti apa dulu gitu loh. Maksudnya kalau kita kan lebih ke misalkan kita ada SD sekali tiktokan gitu ya. Ya kan? Itu kan lebih ke serapan budaya luar sih mereka tahu gitu lah. Kalau orang Jepang SD itu lebih membatasi itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Tapi kalau memang masalah advance teknologi misalkan kayak robot, line follower, terus mereka pernah aku satu kali diundang di SD namanya Mitsuse. Jadi dia itu memang benar-benar terpencil gitu terus di Itu SD negeri. Mitsuse itu apa? Mitsuse itu nama daerahnya, nama desanya. Daerah Mitsuse 1. Jadi di sana itu Itu sempat. di sana itu aku ngajak memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi waktu itu aku bawa angklung banyak gitu. Memperkenalkan angklung ke sana. Terus di sana itu mostly mayoritas orangnya itu growing apple sama blueberry. Jadi petani apel sama blueberry gitu di situ. Anak SD ke situ, terus saya lihat bahwa mereka itu di sana itu diajarkan banyak sekali untuk mengenal kayak apa potensi di desanya gitu-gitu. Jadi kayak lebih apa ya?
kalau kita bicara masalah teknologi tadi itu kayak gimana caranya pertanian di sini itu bisa berkembang dengan teknologi gitu-gitu. Banyak sekali mereka diajarin. Ini anak SD loh ya. Iya sama. SD SMP. Jadi kalau masalah teknologi ya Makanya nggak gak support bakalan terus aja tertinggal. dalang gini. Nah, kalian Indonesia ngata kan. Ini tak kono ngomong mesti lah gagal dikandani sarjana pertanian. Iya. Kan mesti diprotes. Ya gini ya, ini kesembuhan deh. Enak nih. Nah, terus habis itu masyarakat itu ini kan ono misalnya naik petani kan ya. Iku pengen anaknya cek bisa luwe duwe cek gak cek petani. Padahal kan petani ya butuh kan. Benar itu that's true. Iku loh, gak supporting ngono lho. Ya, tapi selain itu pun juga Jepang kalau menurutku ya menghadapi hal yang sama ya karena populasi di desa-desa itu sekarang menipis karena anak-anaknya ya Tokyo gitu. Berarti kalau Kimi Nunawa. Mereka kerja. Iya kan gagal tentang desa kan. Iya benar. Karena mungkin di kota itu kan Sekarang kalian harus nonton Kimi Nunawa. Nggak tahu Apa Kimi itu? Nunawa. Linknya di bawahnya. Kan gak ada Kimi Nunawa. Astagfirullah. Deal. Sparkle. Your name. Your name. Oh. Iya. Misalnya. Negatif ada nggak sih?